Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Gerianta Wirawanyasa. Saat ini kita akan membahas tentang struktur pasar modal, di mana kalau kita berinvestasi di pasar modal Indonesia, kita juga ingin mengetahui organisasinya. Nah, tentu yang kita bahas pertama kali yaitu sistem keuangan Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang OJK nomor 21 tahun 2011, di mana ada Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Gubernur BI, Ketua OJK, Ketua LPS, dan Menteri Keuangan, di mana BI itu berfungsi mengatur stabilitas moneter, kemudian sistem pembayaran, serta kebijakan mikroprudensial. Sedangkan OJK itu mengawasi perbankan, mengawasi pasar modal, mengawasi lembaga keuangan non-bank seperti dana pensiun, asuransi, pembiayaan, modal ventura, penjaminan. Sedangkan lembaga penjamin simpanan itu membuat program penjaminan, lalu mengatur tentang penyelesaian dan penanganan bank gagal. Menteri Keuangan itu berhubungan dengan bendahara negara dan otoritas fiskal. Nah, sebelum kita tahu organisasinya, tentu kita perlu tahu manfaat keberadaan pasar modal. Ya. Yang pertama, manfaat keberadaan pasar modal tentu sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin berkembang lebih besar, seperti itu. Lalu kemudian buat investor itu sebagai wahana investasi, di mana alternatif berinvestasi di selain investasi yang sudah ada. Kemudian dengan adanya pasar modal itu membuat keterbukaan dan profesionalisme bagi perusahaan-perusahaan. Lalu perusahaan-perusahaan itu harus menerapkan good corporate governance, dan kepemilikan jadi menyebar. Jadi masyarakat bisa menjadi pemilik perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal. Nah, tentu kesemuanya itu akan membantu memajukan ekonomi nasional dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, kita dalami dulu tentang atau overview sedikit tentang sejarah pasar modal Indonesia. Jadi pasar modal Indonesia pertama kali dibuka di Indonesia sebenarnya bulan Desember 1912 yang dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu bursa pertama di Indonesia. Kemudian 2 tahun kemudian karena adanya Perang Dunia Pertama, yaitu Perang Dunia Pertama tahun 1914, itu menyebabkan bursa efek yang ada di Batavia itu ditutup. Ya. Nah, kemudian setelah selesai Perang Dunia Pertama, kemudian di tahun 1925 bursa efek Jakarta dibuka kembali bersamaan dengan bursa efek di Semarang dan bursa efek di Surabaya. Jadi pada tahun 1925 bursa efek di Indonesia itu ada 3, tapi masih dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda tentu. Nah, di awal tahun 1939 kembali lagi pecah Perang Dunia Kedua, sehingga menyebabkan bursa efek di Semarang dan Surabaya ditutup. Itu baru isu-isu Perang Dunia Kedua ya. Jadi menyebabkan bursa efek Semarang dan Surabaya ditutup. Sedangkan bursa efek Jakarta benar-benar ditutup di tahun 1942 yang meletusnya Perang Dunia Kedua. Nah, otomatis setelah itu perdagangan di bursa efek itu benar-benar vakum, ya, benar-benar vakum. Nah, di antara tahun itu memang terjadi kemudian tahun 1945 Indonesia merdeka, seperti itu. Nah, setelah merdeka, pemerintah waktu itu
Presiden Soekarno kemudian melakukan program nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, termasuk Bursa Efek, ya, di tahun 1956, ya. Sehingga walaupun sudah dinasionalisasi, Bursa Efek itu masih belum aktif juga. Nah, di tanggal 10 Agustus 1977, Presiden Soeharto kemudian meresmikan kembali Bursa Efek di Indonesia. Ya, Bursa Efek pada saat itu namanya Bursa Efek Jakarta. Ya, perdagangan masih lesu, ya, karena jumlah emitennya masih sekitar 24 perusahaan. Ya, pemerintah masih masyarakat masih waktu itu memilih instrumen investasinya di perbankan dibandingkan di pasar modal, ya. Lalu kemudian untuk meningkatkan itu, pemerintah Indonesia waktu itu mengeluarkan paket kebijakan yang namanya Paket Desember 1987 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan memberikan kesempatan investor asing menanamkan modal di Indonesia. Itu tahun 1987. Sehingga setelah itu otomatis Bursa Efek mulai bergairah. Ya, karena investor asing sudah diberi kesempatan untuk investasi di Indonesia. Baik, kemudian tanggal 2 Juni 1988 Bursa Paralel Indonesia beroperasi yang dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek, ya. Kemudian mulai organisasi broker dan dealer itu dibentuk. Ya, kemudian Desember 1988 pemerintah kembali mengeluarkan Paket Desember 88, namanya Pakdes 88, yang memberikan kemudahan perusahaan-perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan positif untuk pertumbuhan pasar modal. Ya. Nah, lalu tanggal 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi yang dikelola oleh perseroan terbatas karena sudah mulai swastanisasi seperti itu. 13 Juli 1992, swastanisasi Bursa Efek Jakarta yang Bapepam, kemudian Bapepam waktu itu sebelumnya itu Badan Pelaksana Pasar Modal, kemudian berubah menjadi Bapepam, tetap namanya, tapi kepanjangannya Badan Pengawas Pasar Modal, dan tanggal ini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Bursa Efek Indonesia. Oke, kita kembali ke struktur pasar modal Indonesia, di mana paling atas pengawasnya adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, lalu membawahi SRO namanya, Self Regulation Organization, itu terdiri dari Bursa Efek, lalu KPEI dan KSEI. Ya, Bursa Efek di Indonesia tentu Bursa Efek Indonesia kalau sekarang, dulu Bursa Efek Jakarta, ya. Seperti itu. Lembaga clearing dan penjaminannya itu PT KPEI, kemudian lembaga penyimpanan dan penyelesaiannya itu PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Nah, di bawah SRO ini tentu ada emiten, perusahaan yang go public, lalu ada perusahaan efek, di mana perusahaan efek berfungsi sebagai perantara pedagang efek atau sebagai penjamin emisi atau underwriter. Nah, lalu di bawah itu tentu ada manajer investasi yang mengelola reksadana. Nah, untuk kelancaran daripada kegiatan di bursa atau di bursa efek, maka ada lembaga penunjang. Lembaga penunjangnya itu terdiri dari Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, Penilai Harga Efek Indonesia, penyelenggara program perlindungan investor Efek Indonesia, Tiksmi, dan IKAMEL. Lalu profesi yang memperlancar atau sebagai profesi penunjang di Bursa Efek itu yang pertama akuntan, lalu notaris, penilai, dan konsultan hukum. Dan semua kegiatan itu akan berlangsung karena ada investor, di mana investornya adalah domestik dan asing.
Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama OJK. OJK ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 2011 itu OJK dibentuk, yang sebelumnya sistemnya adalah pertama pemerintah, di bawahnya adalah Kementerian Keuangan, di bawah itu Bapepam LK, baru pasar modal. Nah, dirubah kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 2011 dibentuknya OJK, di mana OJK ini yang mengawasi perbankan dan non-perbankan. Non-perbankannya salah satunya capital market atau pasar modal yang namanya Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, kita ke SRO, Self Regulatory Organization, di mana ada IDX atau Bursa Efek Indonesia, itu memiliki saham 100% KPEI. Lalu KPEI itu memiliki saham 10,5% KSEI, dan IDX mempunyai saham 19% di KSEI. Nah, di bawah tiga SRO ini ada Fevindo, ada Tixmi dan Ikamel, ada SIPF, ya, ada IBPI, ada IDX Channel, seperti itu. Nah, apa itu Bursa Efek Indonesia? Ya, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Ya, itu definisi BI. Kemudian kalau pemegang sahamnya itu adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan menjadi anggota bursa. Jadi itu pemegang saham Bursa Efek Indonesia. Dan perlu diketahui pemegang saham itu tidak boleh meminta dividen. Ya, kalau khusus untuk PT BI. Lalu tugasnya menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek, menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek dan melaporkannya kepada OJK. Oke, lalu KPEI itu adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, di mana clearing adalah proses penyatuan hak dan kewajiban efek dan atau dana anggota bursa yang timbul dari transaksi efek yang dilakukan di Bursa Efek. Penjaminan atau penyelesaian transaksi bursa itu kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban efek dan atau dana anggota bursa yang timbul dari transaksi bursa. Pemegang saham KPI itu Bursa Efek Indonesia 100%. Tugasnya melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien, menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. Lalu kemudian KSEI itu adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Pemegang saham dari KSEI ini, bank kustodian 36%, SRO 30,5%, perusahaan efek 30,5%, BAE, Biro Administrasi Efek 3%. Tugasnya menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien, mengamankan pemindah tanganan efek, ya, pemindah tanganan efek, menyelesaikan atau settlement, menyelesaikan transaksi, ya. Nah, ini hubungan SRO, IDX itu seperti front office-nya, lalu kemudian KPI itu lembaga clearingnya, ya, meyakinkan transaksi itu sudah sah, lalu KSEI itu menyimpan, membukukan dan menyimpan, ya, seperti itu. Oke, kita ke emiten. Apa sih itu emiten? Emiten adalah perusahaan yang go public di bursa. Nah, tentu sebelum go public, kita kasih analoginya, seseorang ingin bisnis gado-gado, butuh dana 100.000, kalau 100.000 paling kalau dia kurang dan tidak punya dananya, bisa pinjam sama teman-teman, ya, sama teman-temannya. Tapi begitu perusahaan itu ingin membesarkan perusahaan, butuh dananya 100 miliar, nggak mungkin pinjam ke teman-teman. Maka salah satunya adalah dengan pinjam publik. Nah, apa itu pinjam publik? Ya, menerbitkan surat hutang atau obligasi. Atau go public, jadi menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Atau istilahnya ajak publik, ya.
Nah, di Indonesia, saya yakin semua pasti pernah melihat lambang-lambang ini ya dan dekat Garuda Indonesia, BCA, Jakwa, Kalbe Farma, lalu Tambang Timah, Wika, Ace Hardware, kemudian Holcim, ya tahu. Jadi pada saat ini, pada bulan Juli ini ada sekitar 696 emiten dan masih antre beberapa perusahaan yang akan go public ya, yang akan bertambah terus. Setelah itu kita kenal namanya perusahaan efek ya. Jadi kalau perusahaan efek itu adalah dia fungsinya bisa sebagai perantara pedagang efek atau broker atau dealer, yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Ya. Nah, aturannya dia mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah. Perantara pedagang efek ini wajib memperhatikan keuangan nasabah dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah, terus membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan, memberikan saran kepada para pemodal, memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi, menyelesaikan amanat jual atau beli dari pemberi amanat, menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah, menyediakan data dan informasi bagi kepentingan pemodal. Itu tugas daripada perantara pedagang efek. Lalu tugas dari perusahaan efek apabila sebagai penjamin emisi atau underwriter. Apa itu underwriter? Adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Ya, tentu kewajibannya mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi, terus mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan yang bersifat material antara perusahaan efek dengan emiten. Nah, dalam melakukan penjamin emisi, underwriter ini membuat perjanjian penjaminan dengan emiten, di mana perjanjian penjaminannya ada dua, full commitment dan best effort. Ya. Nah, setelah itu adalah manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Jadi tugas manajer investasi ini mengadakan riset atas efek, menganalisa kelayakan investasi, mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah, dan mengelola reksadana. Itu manajer investasi. Selanjutnya, lembaga penunjang, itu yang pertama Biro Administrasi Efek atau BAE, itu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan, pemilihan efek, dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Ya, tugasnya mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang dibeli investor menjadi atas nama pemodal tersebut dengan dikenakan biaya sesuai yang ditetapkan oleh BAE. Modal disetor sekurang-kurangnya sebesar 500 juta. Kemudian bank kustodian, itu ada pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang dapat bertindak sebagai bank kustodian ini itu lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, atau bank kustodian. Tugasnya jasa penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga, mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat, mengamankan pemindahan efek, mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya, menagih dividen, bunga surat utang, dan hak lain yang berkaitan dengan surat-surat berharga yang dititipkan. Lalu wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Kegiatan usahanya sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Oke, setelah itu pemeringkat efek atau pihak yang melakukan penilaian kemampuan membayar kembali surat utang serta menyediakan jasa informasi mengenai perusahaan di pasar modal.
peringkat efek untuk melakukan analisis peringkat mengenai studi industri, ada analisis risiko bisnis, posisi pasar dan strategi bisnis, diversifikasi, struktur biaya, manajemen, dan faktor kunci sukses lainnya. Lalu melakukan analisis risiko keuangan tentang kebijakan keuangan, keuntungan, struktur modal, dan kualitas aset, dan lain-lain. Lalu ada lembaga penunjangan, ada penilai harga efek atau IBPE, itu lembaga resmi yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar secara harian dari seluruh instrumen surat utang, sukuk, dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar sekunder. Dalam perkembangannya, informasi harga pasar wajar yang diterbitkan IBPA menjadi referensi yang wajib digunakan oleh institusi keuangan dalam menetapkan secara harian nilai aset bersih dan nilai pasar wajar portofolio. Ya, jadi perdagangan surat utang yang OTC dan tidak terpusat menjadikan isu likuiditas transparansi melalui ketersediaan harga pasar wajar menjadi sangat kritikal. Ini tugasnya. Terus menyediakan informasi produk dan fitur seperti harga pasar wajar IBPA, indeks atau indeks ada Indobex dan IBPA Indicates, imbal hasil dan kurva imbal hasil, credit spread matrix, riset pasar surat utang bond kalkulator, kemudian ABS kalkulator, my portfolio, informasi terkait efek bersifat utang lainnya, ekspor data. Lalu informasi daftar obligasi dan sukuk, data transaksi obligasi dan sukuk, prospektus dan laporan keuangan emiten obligasi, dan layanan yang disediakan oleh IBPA ini adalah School of Bond and Fixed Income, riset pasar surat utang sesuai kebutuhan. Lalu, dalam berinvestasi di pasar modal, Anda juga akan dijamin seperti kalau di perbankan itu LPS, lembaga penjamin simpanan, di sini ada juga di pasar modal namanya SIPF, penyelenggara program perlindungan investor, di mana SIPF ini bertugas itu menyelenggarakan dana perlindungan pemodal yang dibentuk untuk mengumpulkan sejumlah dana guna melindungi pemodal yang memiliki rekening pada anggota dana perlindungan pemodal dari hilangnya aset pemodal jika anggota DPP, dana perlindungan pemodal, tidak sanggup mengembalikan aset tersebut. Syarat pemodal yang asetnya mendapat perlindungan DPP adalah menitipkan aset dan memiliki rekening efek pada kustodian, memiliki subrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, memiliki nomor tunggal identitas pemodal, SID. Ya. Batas maksimal ganti rugi pemodal adalah 100 juta. Sekarang sudah naik jadi 150 juta. Ya. Lalu tugasnya menata, usahakan, dan mengelola dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Lalu melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal. Melakukan tindakan untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan. Menerima tambahan dana atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal. Melakukan pemeriksaan verifikasi, membuat analisa untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal. Kemudian ada TIXMI dan ICAMEL, ini lembaga pendidikannya. Ya, kalau TIXMI, The Indonesian Capital Market Institute, adalah lembaga pendidikan di pasar modal. Kalau ICAMEL itu perpustakaannya, library-nya. Ya. Jadi pada tanggal 10 November 2015, bertepatan dengan acara Investor Summit and Capital Market Expo 2015, TIXMI bergabung dengan ICAMEL dan sekaligus melakukan relaunching brand The Indonesian Capital Market Institute sebagai pusat referensi, edukasi, dan sertifikasi profesi pasar modal Indonesia. Jadi di TIXMI bisa Anda dapatkan sertifikasi, yaitu yang pertama WPPE, Wakil Perantara Pedagang Efek, kemudian ada Wakil Manajer Investasi, kemudian ASPM, Ahli Syariah Pasar Modal, dan Program Waiver. Dan semua sertifikasi ini sangat diperlukan kalau Anda berminat berkarir di pasar modal. Lalu TIXMI dan ICAMEL ini menyediakan data pasar modal, ada data historis, ada perpustakaan pasar modal, dan permintaan data. Ya. Nah, kalau profesi penunjang, itu pertama akuntan tentu melakukan audit atau pemeriksaan dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Kalau konsultan hukum,
memberi laporan legal audit dan memberikan pendapat hukum, notaris membuat akte otentik dan legalisasi dokumen perusahaan, penilai melakukan penilaian atas aset perusahaan. Nah, peran lembaga dan profesi penunjang di initial public offering saham, initial public offering obligasi itu kelihatan seperti ini. Jadi kalau di initial public offering saham itu yang berperanan itu penilai, kemudian KSEI, kemudian Biro Administrasi Efek. Nah, kemudian di initial public offering obligasi itu KSEI, ya, karena dia sebagai agen pembayar, wali amanat untuk perjanjian perwali amanatan, kemudian lembaga rating, ya seperti itu. Nah, di perusahaan ini untuk bisa IPO saham maupun obligasi, maka dia harus membutuhkan konsultan hukum, akuntan publik, percetakan dan notaris. Ya, kalau konsultan hukum tentu legal audit dan legal opinion, kalau akuntan publik laporan keuangan dan opini, notaris anggaran dasar dan perjanjian-perjanjian, ya percetakan nanti menghasilkan prospektus dan sertifikatnya. Oke. Nah, kemudian investor tentu. Nah, investor domestik maupun asing untuk bertransaksi di Bursa Efek Indonesia, maka dia pertama harus jadi investor tentu. Ya, mendaftar jadi investor, lalu kemudian datang ke anggota bursa melakukan order beli pertama mungkin ya, kalau belum punya order beli, lalu nanti anggota bursa akan memproses itu di IDX. Nah, di hari bursa. Di hari bursa nanti kalau terjadi transaksi, kemudian KPI akan meng-clearing, kalau sudah clear, kemudian KSEI akan mencatat dan menyimpan. Nah, di sini transaksinya sebelumnya T+3, sekarang sudah T+2. Ya, seperti itu. Jadi penyelesaian transaksi sudah 2 hari, seperti itu. Nah, investor yang melakukan order jual maupun beli apabila kerugiannya disebabkan oleh bukan investor tersebut, maka bisa dijamin oleh Indonesian SIPF. Ya, itu sekarang sudah 150 juta, sebelumnya 100 juta, sudah ditingkatkan. Nah, tentu sebelum jadi investor, gimana cara menjadi investor? Ya, pertama mengisi formulir yang telah disediakan oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa, lalu ngisinya sekarang sudah online semua, kemudian formulir yang diisi itu pembukaan subrekening efek dan formulir rekening dana investor atau RDI, kemudian memberikan dokumen yang diperlukan, jadi harus memberikan KTP yang berlaku, NPWP bagi yang sudah punya nomor pokok wajib pajak, serta fotokopi bagian depan buku tabungan yang akan didaftarkan dalam formulir pembukaan subrekening efek. Itu persyaratan kedua. Yang ketiga, setelah disetujui semua, ya, setelah disetujui pendaftarannya itu, maka investor menyetorkan dana, ya, yang minimal sekarang 100.000 untuk mahasiswa, tentu untuk umum lebih tinggi, ya. Nah, setelah disetujui dan menyetor dana, maka Anda siap bertransaksi. Nah, setelah bertransaksi, Anda punya saham. Kalau Anda ingin ngecek, Anda dapat fasilitas akses, di mana fasilitas akses adalah fasilitas yang diberikan kepada investor untuk dapat langsung melihat portofolio yang dimilikinya ke dalam sistem KSEI. Ya, itu implementasinya mulai 18 Juni 2009. Nah, apa saja sih yang ada dijual di pasar modal? Yang bisa ditransaksikan yang paling umum adalah saham. Lalu apa yang bisa didapat dari saham? Itu dividen dan capital gain. Kalau obligasi itu kupon bunga dan capital gain, karena bisa ditransaksikan. Kalau sukuk itu bagi hasil atau fee ijarah dan capital gain. Kalau reksadana itu kenaikan nilai aktiva bersih. Exchange Trade Fund atau ETF dan Real Estate Investment Trust itu REITs, itu manfaat yang bisa didapat yaitu kenaikan nilai aktiva bersih dan capital gain. Lalu ada efek beragun aset atau EBA, itu kupon bunga dan capital gain. Sedangkan produk derivatif capital gain. Jadi ada 7 produk yang di Bursa Efek sekarang. Yang reksadana ini yang tidak diperdagangkan, maksudnya tidak dibelikan di hari bursa. Yang lain diperjualbelikan di hari bursa. Ya, jadi itu baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk struktur pasar modal. Semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih baik.
Om Santi Santi Santi.